Shalom anak-anak, selamat sore semua. Apa kabar hari ini? Tentu kabar baik, bukan? Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus begitu baik buat anak-anak, buat mama papa di rumah, dan juga buat enci-enci. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi enci percaya adik-adik akan mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Baiklah adik-adik, ibadah sekolah minggu pada sore hari ini akan segera dimulai. Enci minta adik-adik di rumah mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama. Adik-adik, kita angkat pujian Yesus baik, baik buat enci, baik buat anak-anak. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Anak-anak di rumah, Tuhan Yesus baik buat semua orang, baik buat anak-anak, baik buat mama dan papa, baik juga buat enci-enci. Oleh karena itu adik-adik yang ada di rumah, kita selalu harus bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Kita angkat lagi lagu ini. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik, baik buat saya. Benar adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Dan kita angkat lagi pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Enci minta adik-adik di rumah, sementara lagu ini kita nyanyikan bersama-sama, enci minta adik-adik duduk dengan sikap berdoa. Karena selesai lagu ini kita nyanyikan, kita akan buka dengan doa. Kita angkat pujian, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
di rumah, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di surga, di mana Tuhan Yesus begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus baik buat kami semua, sehingga pada sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami di rumah dalam ibadah Pelka Anak Sekolah Minggu. Tuhan Yesus, tolong berkati kami semua, dan juga Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya, agar supaya ibadah sekolah minggu pada sore hari ini boleh jadi hanya seturut kehendak Tuhan. Ini kami yang bermohon kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Adik-adik, baiklah kita akan menyanyi bersama-sama, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Kita mau nyanyi sambil tepuk tangan ya. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik yang di rumah, kita harus bangga kita memiliki Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari di rumah. Tuhan Yesus sangat baik. Terbukti sampai hari ini, Encik dan adik-adik Tuhan selalu pelihara. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini. Adik-adik, kita nyanyi lagi lagu ini, sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik di rumah, kita masih lanjut dengan puji-pujian. Kita menyanyi lagi bersama-sama, bagaimana aku harus mengatakannya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan tiada
kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jangan cuma ngomong, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jangan cuma janji, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. harus dibuktikan. Nah, adik-adik benar. Kita kalau mengasihi sesama kita, kasihilah sesama kita dengan tulus. Jangan adik-adik mengasihi teman-teman kita di saat kalau adik-adik mau mengharapkan atau mau menunggu dia mau memberikan sesuatu kepada adik-adik. Tetapi adik-adik harus mengasihi teman-teman, baik itu teman-teman di rumah maupun teman-teman di sekolah. Adik-adik harus mengasihi dengan kasih, dengan tulus. Begitu juga buat mama dan papa di rumah, adik-adik harus mengasihi mama dan papa di rumah. Karena mama dan papa begitu mengasihi adik-adik, begitu mengasihi anak-anak. Jadi anak-anak harus juga mengasihi mama dan papa di rumah, mengasihi kakak dan adik yang ada di rumah. Ayo adik-adik, kita ulang lagi lagu ini sambil tepuk tangan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku, oh Tuhanku, aku ingin mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jangan cuma ngomong, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Jangan cuma janji, ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Harus dibuktikan. Anak-anak, katakan di samping kiri kanan anak-anak bahwa anak-anak mengasihi mama, papa, kakak dan adik dan mengasihi semua orang. Baiklah, adik-adik, kita masih memuji Tuhan lagi. Kita menyanyi lagu Hai Kawan, Tahukah Kamu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada sore hari ini, kita angkat satu pujian. Hai kawan, tahukah kamu? Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, sikap berdoa, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Encik Sinta. Kita ulangi lagi lagu ini. Hai kawan, tahukah kamu?
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu. Terbukti ya Tuhan, kami ada pada saat ini. Bapa di surga, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami mampu memahami dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Enci yang akan menceritakan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan dia kepintaran agar dia bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ini doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Enci minta adik-adik duduk yang manis. Enci Lydia akan bercerita. Selamat mendengarkan cerita dari Enci Lydia. Shalom, anak-anak yang manis ada di rumah saat ini. Kita bersyukur dan bersuka cita. Walaupun saat ini kita berada di rumah, kita senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ya, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Anak-anak, Enci harap semua duduk yang manis, ya, baik mama maupun papa, ajak ya semuanya supaya kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Cerita kita saat ini tentang seorang raja dan seorang bayi kecil yang lahir. Raja ini sangat jahat dan begitu jahat. Raja, siapa namanya? Siapa yang sudah tahu? Nah, pasti kalau sudah dengarkan ceritanya, pasti anak-anak akan tahu. Raja Mesir, namanya Raja Firaun. Wah, raja siapa anak-anak? Raja Firaun. Ya, pintar semuanya. Nah, Raja Firaun menyuruh kepada pengawal-pengawal istananya. Apa ya kira-kira yang disuruh oleh Raja Firaun terhadap pengawal-pengawalnya? Wah, pengawal-pengawalnya ini heran. Apa ya kira-kira yang akan disuruh oleh Raja Firaun terhadap mereka? Ya, Raja Firaun menyuruh supaya semua anak-anak yang lahir saat itu laki-laki harus dibunuh. Aduh, jahat sekali ya raja ini. Takut. Pengawal-pengawalnya pun merasa takut. Wah, Enci juga rasa takut. Pada zaman itu, Raja Firaun memerintahkan dan menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membunuh anak-anak laki-laki yang lahir saat itu. Ya, anak-anak perempuan tidak ya, khusus saja anak laki-laki. Wah, semua pada takut. Nah, di Mesir itu ada bangsa Israel, suku Lewi, suku Ibrani. Dia juga seorang ibu dan dia melahirkan bayi mungil yang kecil. Ah, siapa kira-kira yang punya adik bayi di rumah? Angkat tangan.
pasti saat ini Enci tidak tahu ya, atau mungkin Enci-enci yang lain tahu kalau ada adik-adik yang punya adik bayi di rumah. Nah, ternyata si ibu ini setelah melahirkan dia merasa takut. Aduh, takut. Karena apa? Bayinya akan dibunuh oleh pengawal-pengawal Raja Firaun. Wah, takut. Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh ibu ini yang baru saja melahirkan? Apa kira-kira ya? Mereka berpikir, aduh sekeluarga, apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya bayinya ini yang baru lahir, kasihan, akan dibunuh oleh Raja Firaun yang sangat apa? Jahat. Ya, takut ya si ibu ini. Mereka bersepakat untuk membuat sebuah keranjang. Ya, sebuah keranjang yang terbuat dari kayu sangat sederhana saat itu. Keranjang dinamakan saat itu peti pandan. Ya, anak-anak boleh nanti baca di dalam Alkitab. Maka dibuatlah peti pandan itu yang cukup sederhana dan kecil. Atau keranjang saat ini dinamakan keranjang-keranjang bayi. Tentu waktu anak-anak masih bayi, mama taruh di dalam keranjang bayi. Bayi yang baru lahir ini di zaman pemerintahan Raja Firaun yang akan membunuh semua anak laki-laki yang lahir pada saat itu. Orang tua mereka sangat takut. Dan ibu tadi yang mempunyai bayi ini berusaha untuk menyembunyikan bayinya supaya Raja Firaun tidak dapat untuk apa? Membunuhnya. Nah, dibuatlah tadi peti pandan. Di pandan ditaruhlah bayi itu di dalam sebuah peti pandan atau di dalam keranjang. Nah, kemudian mama dari bayi ini dan kakaknya menaruh bayi itu di dalam keranjang dan ditutup. Setelah ditutup, dibawa di tepi sungai. Aduh, takut. Wah, Enci juga takut ya kalau punya anak bayi. Dibawa di tepi sungai. Nah, dibawa di tepi sungai untuk disembunyikan. Aduh, siapa yang tidak merasa sedih anak-anaknya kalau ada adik bayinya di rumah kon terancam seperti itu. Pasti mama, papa, orang tua dan saudara semuanya merasa apa? Sedih. Ya. Bayi ini ditaruh dalam keranjang, dibawa di tepi sungai. Sungai itu bernama Sungai. Siapa yang sudah tahu? Angkat tangannya. Sudah tahu belum? Nanti akan kasih tahu. Sungai Nil. Sungai Nil itu begitu luas dan panjang. Di sana ada pohon-pohon kecil. Ya, kita bisa lihat gambarnya ya. Maka si ibu dan kakaknya tadi membawa bayinya yang berada di dalam peti tadi di tepi sungai apa tadi anak-anak? Di tepi sungai Nil. Ini kakaknya. Kita bisa lihat gambarnya ya. Kita bisa lihat gambarnya. Ini kakaknya. Aduh, kakaknya sangat sayang terhadap adiknya. Dia takut jangan-jangan ada pasukan Raja Mesir, yaitu Firaun. Pengawal-pengawalnya nanti mau datang ambil. Aduh, takut. Mau datang membunuh bayi ini. Siapa yang tidak takut? Tentu takut. Kakaknya ini
setiap hari datang menjaga adiknya yang ada di dalam peti tadi atau di dalam keranjang. Terayun-ayun di atas air di sungai Nil. Kita bisa lihatlah gambarnya bersama-sama bagaimana kakaknya bisa menjaga adiknya setiap hari. Dia tengok, dia lihat, jangan-jangan ada pasukan Raja Mesir mau datang mengambil dan membunuh adik saya yang masih kecil dan masih bayi yang baru lahir. Nah, setiap hari dia datang menjaga adiknya ini. Dia bersembunyi di antara daun-daun. Dia bersembunyi melihat adiknya dari jauh. Jangan-jangan ada pasukan Raja Mesir yang akan datang membunuh adiknya tersebut. Enci juga takut. Wah, tentu semuanya takut. Nah, ketika dia sedang menjaga adiknya, suatu hari maka datanglah. Siapa kira-kira yang datang? Berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Dia berjalan-jalan. Aduh, kakaknya lihat. Siapa kira-kira yang datang? Siapa itu? Jangan-jangan adik saya mau diambil. Aduh, adik saya mau dibunuh. Aduh. Dia berdoa dalam hatinya, Tuhan, lindungi adik saya, jaga adik saya. Nah, dia merasa ketakutan. Takut, kira-kira seperti itu. Kalau Enci posisi saat seperti itu, tentu Enci sudah gemetar. Takut, kedinginan di air. Kemudian adiknya dia jaga. Dia lihat, siapa itu yang datang? Berjalan-jalan, berjalan lagi, berjalan ke sana kemari. Dia tengok, dia buka lagi itu daun. Dia lihat pohon, seperti yang kita lihat ini ya. Di gambar ini jelas terlihat. Dia merasa takut. Ternyata itu adalah putri raja siapa tadi? Siapa yang bisa menjawab anak-anak? Raja siapa? Firaun pintar. Putri Raja Firaun datang berjalan-jalan di tepi sungai Nil bersama dengan dayang-dayangnya. Putri Firaun ini kaget. Aduh, itu sana yang terapung-apung di atas air. Wah, coba dayang-dayangku, mari kita lihat apa itu yang terapung-apung di atas air. Maka berjalan-jalanlah mereka perlahan-lahan, berjalan dan berjalan mendekati keranjang yang ada di atas sungai itu, di atas sungai Nil, atau di tepi sungai Nil, di atas air terayun-ayun. Maka putri Firaun memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengambil keranjang itu. Apa kira-kira? Dia heran, apa kira-kira di dalam peti itu? Maka dayang-dayangnya mengangkat keranjang itu. Setelah dia angkat, tiba-tiba menangislah bayi di dalam keranjang itu. Kira-kira seperti ya, kalau adik-adik di rumah yang punya bayi, jelas menangisnya seperti itu. Menangislah si bayi ini. Dia menangis karena sudah terbuka, dia punya keranjang. Sudah terbuka, maka terkejutlah kakaknya tadi yang menjaga adiknya ini. Dia langsung lari-lari. Dan berkata kepada putri Firaun. Putri sangat senang ya, putri Firaun ini sangat senang.
sangat senang sekali karena melihat di dalam keranjang itu ada bayi. Aduh, betapa senang hatinya. Dia menemukan seorang bayi mungil yang kecil di tepi sungai, di dalam keranjang. Ya, kita boleh lihat gambarnya. Ya, anak-anak bisa lihat ini gambarnya. Ya, Putri Firaun dan dayang-dayangnya mengambil keranjang bayi tersebut. Dia angkat, dia buka, dia lihat di dalamnya ternyata seorang bayi. Bayi laki-laki yang lucu. Ya. Nah, dia lihat di sini. Kemudian datanglah kakaknya dari antara daun-daun dari pohon-pohon tadi yang bersembunyi. Cepat-cepat dia datang. Dia berkata kepada Putri Firaun, "Putri, bolehkah saya memanggil seorang ibu untuk mengasuh bayi ini?" Wah, Putri menjawab, "Saya sangat senang. Pergilah dan panggillah seorang ibu untuk mengasuh bayi ini untuk saya, untuknya," katanya. Wah, betapa senangnya kakaknya tadi ya. Kakaknya sangat senang, ini kakaknya ya, kita bisa lihat. Nah, dia masih bersembunyi. Kemudian dia sudah datang mendekat. Dia berkata, "Bolehkah saya mencarikan seorang ibu untuk menyusui dan mengasuh bayi ini?" Putri Firaun berkata, "Oh, boleh sekali. Saya sangat senang sekali. Tolong carikan dan panggilkan seorang ibu untuk mengasuh bayi ini untuk saya, untuk Putri." Nah, begitu si Putri Firaun ini berkata terhadap si kakak bayi tadi. Putri Firaun tidak tahu dan tidak mengetahui bahwa kakaknya ini yang menjaganya, yang punya adik ini. Si kakaknya ini yang punya adik. Maka datanglah ibunya. Ternyata ibu dari bayi ini. Nah, kemudian si Putri Firaun tadi menyerahkan bayi yang di dalam keranjang tadi untuk mengasuh bayi ini. Ternyata si bayi ini ibunya sendiri yang mengasuh. Betapa senang hatinya ya. Betapa sangat senang dan bersuka cita si ibu ini dapat mengambil bayinya kembali dari sungai. Sungai apa namanya tadi? Sungai Nil. Iya. Betapa senangnya hati ibu ini dan kakaknya menggendong kembali. Dia ambil lalu dia gendong ya. Dia gendong kembali, bawa pulang. Putri Firaun berkata, "Bawalah pulang dan asuhlah untuk saya." Begitu kata Putri Firaun. Nah, betapa senangnya ya si ibu dari Putri, si bayi tadi. Nah, karena kembali bayinya tadi kembali ke rumah lagi. Iya. Jadi anak-anak, Raja Firaun tidak tahu bahwa Putri Firaun mengambil bayi seorang dari Israel, dari keturunan Israel saat itu ya. Dia berkata kepada ibunya, si bayi tadi, sebelum mereka kembali pulang membawa bayi tersebut, "Jangan katakan kepada siapapun, jangan bilang-bilang sama siapapun bahwa saya telah mengambil seorang bayi dari sungai dan memberikan kepada seorang ibu untuk mengasuhnya." Nah, anak-anak, betapa senangnya ibu tadi.
Ternyata Raja Firaun tidak mengetahui bahwa ada bayi yang disuruh oleh putri Firaun untuk dijaga dan dirawat, yang ditemukan tadi di tepi sungai apa? Sungai Nil. Iya. Di sungai Nil itu Musa diberi nama oleh putri Firaun. Jadi nama bayinya ini adalah Musa. Musa diselamatkan oleh siapa? Anak-anak? Oleh Tuhan Allah lewat putri siapa tadi? Putri Firaun. Iya. Jadi bayi Musa diselamatkan oleh Tuhan Allah lewat putri Firaun. Demikianlah putri Firaun memberikan kepada ibunya kembali untuk merawat bayinya yang ditemukan di tepi sungai apa? Enci ulang lagi satu kali, di tepi sungai apa? Sungai Nil. Ya, orang tua dari bayi ini sangat bersyukur dan bersukacita. Maka mereka kembali pulang membawa bayi Musa. Nama bayi tersebut adalah siapa anak-anak? Siapa yang bisa tahu menjawab? Jelas semuanya sudah bisa tahu. Musa namanya. Jadi bayi Musa ini diselamatkan oleh Tuhan Allah. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tidak boleh takut. Saat ini kita berada di rumah dan beribadah di rumah, bermain dan belajar di rumah. Jangan takut. Kita tidak perlu takut. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita harus percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan melindungi dan menjaga kita sebagaimana bayi Musa tadi. Iya. Anak-anak boleh baca di dalam Alkitab, terdapat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 ya. Nanti anak-anak bisa membacanya di rumah. Bagi anak-anak kelas tanggung yang sudah bisa membaca akan membacakan adik-adiknya yang belum bisa membaca. Ya. Kita buka bersama-sama Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Musa lahir dan diselamatkan. Diselamatkan oleh siapa? Enci mau tanya sekali lagi. Oleh siapa anak-anak? Oleh Tuhan Allah. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu tidak perlu takut dengan apa saat ini yang sedang mewabah. Virus. Wah, Enci saja masih takut. Mama papa juga takut. Semuanya pada takut. Apalagi anak-anak. Jangan takut karena kita punya siapa? Punya Tuhan Allah yang menjaga, melindungi dan memelihara kita semua. Kita terus berdoa supaya virus ini cepat berlalu dan anak-anak bisa lagi datang beribadah di sekolah minggu bersama-sama. Bisa kembali lagi bermain bersama teman-teman, bisa kembali lagi ke sekolah. Ya, pasti sudah rindu. Semuanya sudah ingin ke sekolah. Semuanya sudah rindu untuk bermain bersama teman-temannya. Apalagi mau datang ke sekolah minggu. Mama papa sudah rindu juga untuk beribadah. Apalagi anak-anak. Pasti semuanya sudah rindu untuk datang beribadah di sekolah minggu. Jadi sekali lagi Enci katakan, Enci mau sampaikan selalu supaya kita tidak boleh takut. Sebagaimana cerita kita tadi bahwa Musa bayi yang kecil diselamatkan oleh siapa?
oleh Tuhan. Ya, demikianlah cerita kita pada saat ini, pada sore hari yang indah ini. Nanti kita akan sambung lagi minggu ke depan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami kembalikan kepada Enci Vian. Ya adik-adik, itulah cerita yang dibawakan oleh Enci Lydia. Semoga adik-adik di rumah dapat mendengar dengan baik dan dapat menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan oleh Enci Lydia, bisa diceritakan kepada mama dan papa, juga kepada teman-teman yang seiman dengan kita. Adik-adik, kita akan lanjut dengan puji-pujian, yaitu kita akan menyanyi lagi bersama Tuhan Tidak Lupa. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kita akan berdoa syafaat. Enci minta adik-adik di rumah duduk dengan tenang. Kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Enci Shirley Dopo. Iya, anak-anak yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan berdoa syafaat. Jadi Enci minta anak-anak yang ada di rumah duduk dengan tenang, sikap doa. Tapi sebelumnya kita berdoa, kita angkat pujian terima kasih Tuhan refnya. Sikap doa ya, Enci minta duduk yang sopan dan sikap berdoa yang bagus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Teristimewa bagi anak-anak kekasih kami yang sementara
berada di rumah karena masa pandemik ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu. Sebagaimana firman Tuhan, kami tidak perlu takut karena Tuhan Allah senantiasa menjaga dan memelihara. Oleh karena itu, Engkau memberkati anak-anak kekasih kami. Kau tetap memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, agar mereka selalu dalam perlindungan, dalam keadaan sehat yang daripadamu. Berkati juga Encik Lydia yang sudah memberitakan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Encik Lydia di dalam segala tugas dan tanggung jawab, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan pelayanan anak sekolah minggu, dan juga dalam kehidupan sebagai abdi negara. Berkati encik-encik kami yang sudah ambil bagian untuk live streaming nanti. Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat yang daripadamu kepada kami. Tambah-tambahkan agar kami senantiasa mampu melakukan tugas pelayanan di tengah-tengah anak sekolah minggu Jemaat Peniel Palu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kehidupan anak-anak kami, baik yang sudah sekolah maupun yang belum sekolah. Tetap Engkau memberkati, berkati akan pertumbuhan mereka, agar mereka senantiasa bertumbuh dengan sehat dan sempurna, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan terlebih, Engkau mengajarkan anak-anak kekasih kami untuk lebih taat dan setia, dengar-dengaran kepada orang tua mereka, guru di sekolah, terlebih kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan bagi anak-anak kekasih kami selama masa pandemik ini. Mungkin ada yang sakit di rumah. Tolong ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, jamah bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan, agar supaya melalui bilur-bilur-Mu, anak-anak kekasih kami yang sakit boleh memperoleh kekuatan, kesembuhan yang sejati yang berasal daripada-Mu. Bagi anak-anak kekasih kami yang mungkin dalam bulan-bulan berjalan ini Engkau telah tambahkan usia bagi mereka setahun, biarlah Tuhan Engkau melengkapi sukacita ini Tuhan, agar supaya bertambahnya setahun mereka lebih taat dan setia kepada-Mu, dan mereka senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu bahwa hanya Engkau satu-satunya yang dapat menambahkan seusia bagi mereka. Berkati mama papa mereka, agar supaya orang tua mereka boleh membimbing, mendidik, mengayomi anak-anak mereka dengan penuh kesabaran, ketabahan yang daripada-Mu, agar supaya anak-anak kekasih kami di kemudian kelak boleh menjadi anak-anak yang menjadi cerminan bagi masyarakat, lingkungan, terlebih jemaat, khususnya menjadi terang bagi dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau melengkapi sukacita dari kehidupan anak-anak kekasih kami yang ada di rumah lewat orang tua mereka, agar orang tua mereka boleh membagi waktu, baik yang bekerja di kantor sebagai wira swasta, sebagai aparat negara,
kiranya mereka boleh membagi waktu untuk melihat keberadaan kehidupan anak-anak mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami tak lupa mendoakan bagi encik-encik kami yang sampai saat ini belum bergabung dengan kami. Kami tidak tahu halangan mereka satu persatu. Hanya Engkau Tuhan yang mengetahui. Kalau mungkin mereka berhalangan karena sakit, tolong ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih. Jamah mereka agar supaya encik-encik kami yang sakit boleh beroleh kekuatan kesehatan, dan minggu yang akan datang mereka boleh bergabung bersama-sama untuk mengadakan live streaming. Terima kasih Bapa di surga. Bagi encik-encik kami yang mungkin tidak ada kesempatan, Tuhan ketuk pintu hati mereka agar mereka tergerak hati mereka dan mereka merasa ada keterpanggilan untuk melayani anak-anak sekolah minggu jemaat Peniel. Terima kasih Bapa di surga. Seluruh kehidupan kami dari sore ini sampai malam nanti, kami hanya bawa dan serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa permohonan kami, dan tolong Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau telah ajarkan kepada murid-murid-Mu. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah masing-masing, Enci undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Enci undang dengan penuh kasih, adik-adik silakan berdiri. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan tutup ibadah pada sore hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang begitu baik, terima kasih Tuhan karena kebaikan Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan anak-anak kami, walaupun mereka di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami bersyukur ibadah sekolah minggu pada sore hari ini boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong berkati kami semua, berkati anak-anak kami semua dari kolom 1 sampai kolom 18. Ini kami yang bermohon, meminta dan berpengharapan Tuhan selalu
akan menyertai, menjaga, dan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Adik-adik di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu pada sore hari ini, dan kita akan bertemu nanti minggu depan di hari yang sama. Shalom.